Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sigit Julianto dengan NIM 12170500132. Di sini saya akan mencoba menjelaskan source code untuk memenuhi tugas dari matkul Artificial Intelligence, di mana source code ini bertemakan dengan Machine Learning Bioinformatics. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil source code dari GitHub-nya beliau. Bisa dilihat di sini. Nah, pada codingan tersebut dideskripsikan bahwa um, di mana proyek bioinformatika machine learning didasarkan pada data bioinformatika dan diimplementasikan beberapa algoritma dan teknik machine learning seperti PCA, regresi linear, SVM, dan DNN. Dan tujuannya untuk melakukan klasifikasi dan prediksi penyakit. Baik, langsung saja ke dalam codingannya. Dan di sini saya udah memindahkannya ke Visual Studio Code biar gampang dan jelas dilihatnya. Nah, di sini menggunakan pemrograman Python. Oh, bentar. Nah, di sini menggunakan program Python. Nah, baik langsung saja saya akan menjelaskan bagian-bagian dari source code ini. Pada bagian ini, baris satu dan 2 menjelaskan di mana ada inisialisasi variabel file dir dan output file dengan lokasi direktori file input dan output. Kemudian pada baris 5 sampai 6 merupakan dan terdapat fungsi return y dictionary di mana membaca data data dari file ini dan memisahkannya berdasarkan tab dan menyimpan hasilnya di dalam list data. Kemudian pada baris 8 sampai 15 menjelaskan fungsi ini. Nah, fungsi ini membuat dictionary disease dictionary di mana kunci adalah nama penyakit dan nilai adalah daftar indeks yang sesuai dengan entry entry dalam file data. Kemudian pada baris 18 sampai 5 sampai 27, nah ini terdapat sebuah fungsi return key di mana membaca kembali data dan membuat list Y, di mana setiap entry adalah list biner. Jika 1,0 merupakan nama penyakit yang ditemukan dalam data. Nah, jika 0,1 tidak dikatakan sebuah penyakit yang ditemukan dalam data. Kemudian pada baris 30 sampai sini sampai 37 terdapat sebuah fungsi return dictionary membuat di mana dictionary ini membuat name size di mana kunci adalah nama penyakit dan nilai adalah jumlah entry untuk setiap penyakit. Diperoleh dari fungsi return y dictionary. Kemudian pada bagian ini pada baris 1 sampai 12 import
import modul yang diperlukan seperti CSV, standar scalar, dari dari baris ini sebagai NPVCA, dan menentukan konstanta number of lines, directory file, file dir, dan nama file output, output file. Kemudian kemudian pada baris 15 sampai 20, 12 sampai 20 menentukan fungsi menentukan fungsi read only lines yang membaca baris-baris tertentu dalam file dari baris start hingga finish. Start hingga finish. Kemudian pada baris 23 sampai 37, nah di sini terdapat sebuah fungsi min around zero dalam kurung string list. Nah, yang menghitung di sini menghitung sebuah nilai rata-rata sekitar 0 dari daftar string. Kemudian pada baris 40 sampai 44, pada bagian ini menentukan fungsi normalize yang normalisasi daftar dengan membagi setiap elemennya dengan nilai maksimum, elemen dengan nilai maksimum. Kemudian pada baris 47 sampai 51, di sini eh, menjelaskan di mana menentukan sebuah fungsi publish, menentukan fungsi publish yang menggunakan standar scalar untuk mentransformasikan dan menulis data ke file CSV tadi. Nah, kemudian pada bagian baris 55 sampai 67 menentukan variabel line start dan line end. Line start dan line end. Selanjutnya membaca baris-baris tertentu dari file microarray original text dan memisahkan kata-kata dan membuat daftar bilangan real dari setiap baris. Kemudian pada baris 69 sampai 70 ini mengubah list X menjadi array dan transpose, kemudian menggunakan standar scalar untuk mentransformasikan data. Kemudian pada baris 72 sampai sini menjelaskan di mana pada bagian ini membuat baris atas yang berisi nomor kolom gabungan dengan array X menggunakan NP start. Nah, pada bagian ini yang terakhir menjelaskan untuk menyimpan hasilnya di dalam file CSV dan menggunakan NP save text. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.